Ya, di bagian tambahan ini kita akan lihat bahwa bagi para ahli-ahli Alkitab seperti yang dirangkumkan oleh Andrews Bible Commentary halaman 1075 dikatakan bahwa Hosea 11 ayat 1 sampai 4 adalah gambaran paling lembut. Gambaran paling lembut dalam seluruh kitab suci tentang kasih Allah bagi Israel, anaknya sendiri. Paling lembut, ya dikatakan. Coba mari kita lihat ya. Ada beberapa poin yang kita bisa dapat lihat dari Hosea 11 ayat 1 sampai 4. Misalnya dikatakan, ketika Israel masih muda, ku kasihi dia. Dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi makan. Ya, untuk memberi mereka makan. Begitu hebat kasih Allah kepada bangsa Israel. Begitu hebat. Tapi apa yang terjadi dengan bangsa Israel ini? Ya. Tapi ini yang terjadi, dituliskan misalnya secara spesifik di ayat 2 dan 3 ya. Dikatakan, makin ku panggil mereka, makin pergi. Jadi makin dipanggil mereka, makin mereka pergi dari hadapanku. Ya, mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Jadi bayangkan, Allah begitu kali, banyak kali di suratan-suratan nabi-nabi lainnya seperti Yesaya katakan, kenapa kalian harus membuat ilah-ilah, ya, korban-korban kepada patung-patung? Patung-patung itu nggak punya apa-apa, nggak bisa bikin apa-apa. Kalian yang harus ukir patung tersebut. Lalu setelah kalian ukir, kalian harus sembah. Lalu kalau patung-patung tersebut kedinginan, kalian harus taruh selimut, ya, atau kalau mereka kehujanan, kalian bawa. Itu buatan tangan manusia. Tapi kalian lebih menyembah patung-patung tersebut daripada aku, ayahmu, orang tuamu yang nyata-nyata memberi kamu makan, memberi kamu ini dan itu, menyembuhkan kamu. Aku yang tuntun. Kalian tidak bisa melihat, ya. Kalian tidak bisa melihat hasil dari penyembahan kalian kepada patung-patung tersebut karena mereka tidak bisa buat apa-apa. Tapi dengan aku kalian bisa melihat. Kalian bisa melihat, Allah katakan kepada bangsa ini. Kalian bisa melihat apa yang telah aku lakukan. Tapi kepada patung-patung tersebutlah kalian lebih memilih mereka. Kalian lebih memilih mereka. Cukup menarik apa yang dituliskan dalam ayat kedua ini ya. Makin ku panggil mereka, makin pergi mereka dari hadapanku. Jadi membangkang sekali. Mereka itu menjadi pembangkang sekali. Mungkin kalau kita lihat di sini, memang ada umat-umat manusia saat ini yang memang kalau dibilang A, dia nggak mau bilang A, dia mau punya otonomi sendiri, dia mau independen. Dan ini kalau ada independen yang sehat itu oke, otonomi yang sehat boleh. Yang penting kita dapat bertukar pikiran dan bisa mengerti ya. Tapi di dalam dunia ini ada yang kelainan, ada masalah kejiwaan yang dikenal dengan istilah ODD. Oppositional Defiant Disorder, yaitu gangguan pembangkangan oposisional. Jadi apa yang kita bilang kepada anak-anak yang ODD ini, apa saja yang kita bilang sesuatu, tidak pernah mereka bilang iya dengan apa yang kita bilang. Selalu kita itu ditolak, dibangkang. Ada terjadi pembangkangan. Apa itu? Oppositional Defiant Disorder. Nah, oppositional defiant disorder adalah gangguan pembangkangan oposisional adalah ketika anak-anak dan remaja terus-menerus menentang, terus-menerus, bukan hanya sekali-sekali. Kalau cuma pembangkangan sekali-sekali, oke, mungkin ya ada dia ingin jadi otonomi, ya ingin berdiri sendiri, ya independen. Nah, tapi kalau dia terus-menerus menentang, bukan hanya menentang, tapi menantang orang tua atau figur otoritas lainnya seperti guru, dan semua lainnya, segala sesuatu itu ditantang betul hebat-hebatan. Maka mereka akan dikatakan memiliki ODD yang merupakan kondisi mental. This is a mental condition. Dan kalau Anda membaca artikel demi artikel, banyak sekali yang sedang menjadi masalah dengan anak-anak yang selalu menantang, bukan hanya menentang, tapi menantang. Ini sangat difficult ya. Apa saja yang Anda buat itu akan ditentang. Gampang marah anak tersebut ya, gampang marah, tidak gampang
mempersalahkan orang lain, dan lain sebagainya. Tidak pernah mereka melihat itu adalah sesuatu yang masalah yang mereka telah buat sendiri. Nggak ada insafnya seperti yang ayat-ayat kita tadi katakan. Nggak mau tahu mereka. Tidak merasa bahwa segala sesuatu itu adalah melawan mereka dan mereka harus lawan hal-hal tersebut. Nah, kenapa? Kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena dalam dalam yang terjadi sekarang ODD ini, oppositional defiant disorder ini, karena pertama adalah faktor genetika, faktor nature alamiah. Ya. Kenapa ini faktor genetika? Ya, mungkin karena apa ya? Temperamen itu adalah karena adanya kepribadian atau karakter alami yang anak tersebut dapat apa? Kalau anak dapat menyebabkan apa? ODD. Selain itu adalah fungsi otak, ya, ada masalah perbedaan dalam cara kerja otak dan saraf itu yang dapat berperan, ya. Adanya apa? Masalah mental, masalah fungsi otak yang terganggu, ya. Itu sebabnya nature-nya sudah demikian. Ada juga riwayat keluarga. Riwayat keluarga. Anak-anak dengan ODD mungkin memiliki orang tua dengan gangguan kesehatan mental seperti attention deficit hyperactivity disorder. Ya, anak-anak ada yang namanya anak-anak yang kena ADHD. ADHD itu ya dia nggak bisa apa, dia nggak bisa diem kayak orang kalau kita dulu zaman kita dulu bilang, oh ini anak ini kayak cacing kepanasan, nggak bisa dia konsentrasi, nggak mau dia konsentrasi, ya. Hyperactivity. Jadi nggak pernah dia mau melihat apa mata kita kalau bicara. Berapa lama saja dia apa? Kadang-kadang dia suka gerak-gerak juga. Ini bukan autistik, bukan. Tapi ADHD itu lain lagi. Nah, kalau seseorang orang tua itu punya ADHD, ya, dapat didiagnosis punya ADHD, ada kemungkinan anaknya itu juga dapat ADHD dan juga ODD, oppositional defiance disorder. Nah, atau juga ini terjadi riwayat keluarga yang mana ada keluarga yang menggunakan obat-obat terlarang, ya. Obat-obatan terlarang yang digunakan oleh orang tua sampai anaknya juga apa bisa kena. Jadi itulah beberapa yang menurut para ahli menyebabkan anak-anak itu memiliki oppositional defiance disorder atau gangguan suasana hati. Jadi pertama adalah faktor genetika. Faktor kedua yang dapat atau penyebab lainnya yang menyebabkan anak-anak itu menjadi ODD itu adalah faktor lingkungan. Gantinya nature alamiah, ini adalah nurture, ya, pembawaan ataupun hasil daripada apa? Lingkungan, faktor lingkungan. Jadi misalnya pola asuh, cara orang tua mendidik anak, ya, disiplin yang tidak konsisten atau sangat keras, ya, kurangnya pengawasan, adanya pelecehan ataupun pengabaian di neglect anak tersebut, akhirnya anak tuh marah, dendam, ya, dan dia dia akan ngelawan terus itu orang tua, ya. Kalau terlalu keras dan lain sebagainya, tidak konsisten, ya, kurangnya pengawasan dan lain sebagainya. Itulah menyebabkan pola asuh, menyebabkan faktor lingkungan yang menyebabkan anak-anak dapat menderita ODD. Yang berikutnya adalah ketidakstabilan keluarga. Ada terjadi perceraian, perpisahan, mungkin tidak bercerai tapi perpisahan, adanya pernikahan ulang, adanya kematian dan pengasuhan anak, ya. Ini juga dapat pada saat ada foster parent dan yang anak-anak ditinggalkan dan di foster parents, akhirnya anak-anak itu menjadi pembangkang, istilahnya pembangkang yang terus-menerus, ya. ODD. Lalu berikutnya adalah pengaruh teman sebaya, peer pressure, ya, penyalahgunaan obat terlarang dengan teman-teman, membolos, meniru teman sebaya yang melanggar hukum dan lain sebagainya. Dan juga masalah stres, ya. Stres yang signifikan atau kurangnya struktur yang dapat diprediksi di rumah atau komunitas. Nah, kalau kita lihat kembali kepada bangsa Israel, itu bukan karena Allah itu salah mengasuh mereka. Bukan, Allah adalah Allah yang terbaik. Ya. Tapi mungkin masalahnya bukan faktor lingkungan, tapi faktor genetika. Kenapa? Dosa mungkin. Ini karena sejak semula, kita lihat di Taman Eden, itulah sudah punya genetika. Oleh sebab dosa satu orang, maka seluruh umat manusia berdosa mungkin, ya. Jadi masalah genetika itu karena masalah dosa, ya Adam dan Hawa atau seperti Hawa dibilang jangan makan, justru itu yang dimakan. Jadi itulah masalah dosa tersebut. Sehingga kita harus terjadi pembaharuan akal budi kita, ya, sehingga kita harus diperbaharui, ya. Dan inilah yang terjadi, ya. Jadi makin kupanggil mereka, Hosea 11 tentang umat Tuhan, bangsa Efraim atau Israel, ya. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka, ya. Makin mereka tidak mau insaf. Karena mereka tidak mau insaf, maka akan terjadi. Mereka tidak mau menerima kasih Allah. Mereka tidak mau menerima kasih Allah, maka mereka harus menerima keadilan Allah. Ada konsekuensi daripada dosa tersebut. Ya, itulah sebabnya
Ada keadilan atau penghakiman. Hosea 11 ayat 5 dan 7. Tadi kita sudah baca sampai ayat 4 ya. Hosea 11 ayat 5 sampai 7 katakan, mereka, oleh karena mereka itu membangkang, ya, menyembah patung-patung dan lain sebagainya, makin keras kepala, menolak terus, maka mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka dan akan memusnahkan palang-palang pintu mereka dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Ayat 7. Umatku betah dalam membelakangi aku. Umatku itu suka sekali, Didi, ya. Oppositional defiance disorder, ya. Membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Jadi Allah mengumumkan, Hosea 11 ayat 5 dan 7 ada pengumuman apa? Ada pengumuman tentang apa? Penghakiman, keadilan harus ditegakkan karena kalian telah tidak mau bertobat. Kalian membelakangi aku, ya. Maka kalian harus apa? Menerima penghakiman, menerima keadilan daripada Allah. Ya. Tetapi coba lihat, walaupun Allah harus tidak bisa punya pilihan lain menghakimi mereka, tapi coba kita lihat apa yang terjadi dengan Allah pada saat dia mengumumkan penghakiman ini. Pada saat dia harus mendisiplin anaknya, menghukum anaknya. Kita sudah baca. Hosea 11 ayat 5-7, Allah yang ingin menegakkan keadilan. Tapi coba kita lihat perasaan Allah pada saat dia harus mendisiplin anaknya. Kita baca ayat ke-8. Kita sudah baca sampai ayat 7. Mari kita baca ayat 8. Disinilah kita lihat ya. Tapi di ayat ke-8 setelah dia mengumumkan tentang penghakimannya, keadilannya, Allah katakan apa di ayat 8? Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel. Kenapa aku harus menegakkan keadilanku dengan kata lain? Kenapa aku harus menghakimi engkau? Masakan aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Zeboim. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Pertanyaannya, kenapa? Ya. Kenapa Allah tidak menghukum, ya? Kenapa Allah tidak ingin, ya? Kenapa Allah harus bergumul, ya? Kenapa Allah harus bergumul untuk menghukum orang Israel seperti ia menghukum Adma dan Zeboim? Apa yang terjadi dengan Adma dan Zeboim? Apa yang terjadi dengan Adma dan Zeboim? Nah, tadi kita sudah lihat ya, api yang menghanguskan, ya. Kita kalau baca ayatnya, ayat ke-9 tentang kehangusan dan lain sebagainya. Kalau kita bicara tentang kehangusan, biasanya kita berpikir, wah, yang terjadi hanya kepada Sodom dan Gomora, ya, yang dihanguskan Allah. Tapi kalau Anda mempelajari Alkitab Anda, bukan hanya Sodom dan Gomora yang pada saat itu dibakar oleh Allah. Bukan. Loh, dari mana pendeta bisa berani-berani bilang seperti itu? Bukankah yang dihukum Allah itu hanya kota Sodom dan Gomora? Mari kita buka Alkitab kita ya. Dalam Ulangan 29 ayat 23. Dalam Ulangan 29 dan 23. Allah berbicara tentang apa? Di dalam pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah berbicara tentang apa ya? Bangsa-bangsa Kanaan, ya, bangsa-bangsa Kanaan yang akan dihukum oleh Allah, ya. Dan Allah berbicara dalam konteks penghukuman seperti waktu zaman dahulu, ya. Ini kan Musa kan sudah lewat, itu zamannya Abraham, ya. Abraham dan Lot itu sudah lewat, ya. Udah berapa ratus tahun sudah berlalu. Tapi cerita atau kisah tentang Sodom dan Gomora itu ada dalam benak orang-orang Israel. Dan inilah diceritakan kembali oleh Allah kepada bangsa Israel pada saat mereka keluar dari Mesir melalui Musa. Ini dikatakan seluruh Ulangan 29 dan 23. Seluruh tanahnya, bangsa-bangsa Kanaan itu ya, seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam, yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya. Seperti itu, penghakiman Allah kepada bangsa Kanaan adalah bagaikan penghakiman Allah kepada apa? Sodom dan Gomora. Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom dan Gomora. Sini kita lihat Sodom dan Gomora apa bahasa yang digunakan? Ditunggang balikan. Ya, ditunggang balikan. Oke. Nanti kita akan lihat pentingnya sekali kata ini. Oke. Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom dan Gomora, bukan hanya Sodom dan Gomora, saudara.
Bukan hanya Sodom dan Gomora yang dibakar habis oleh Tuhan. Selain Sodom dan Gomora di sana apa? Adma dan Seboim. Yakni yang ditunggang balikan Tuhan dalam murka dan kepanasan amarahnya. Amarahnya. Jadi kita lihat di sini bahwa pada saat Tuhan mengeluh, haruskah aku menunggang balikan menghukum bangsa Efraim, bangsa Israel, kerajaan Israel Utara yang namanya Efraim? Haruskah aku menghukum mereka seperti aku menghukum Sodom dan Gomora dan Adma dan Seboim? Adma dan Seboim. Jadi kita lihat sini, jadi bukan hanya Sodom dan Gomora, tapi juga ada Adma dan Seboim. Implikasinya adalah umat Allah telah menjadi begitu rusaknya. Seperti kota-kota yang harus dihancurkan Allah karena kejahatan mereka, ya. Seperti kota-kota seperti Sodom, Gomora, Adma, dan Seboim. Demikian juga orang-orang Israel. Dosa mereka itu sudah sama seperti mereka. Dosa mereka itu sudah sama. Harus diadakan keadilan. Sodom dan Gomora itu dibakar karena keadilan Allah. Kejahatan-kejahatan, dosa-dosa umat-umat Tuhan sendiri. Harus apa? Ada keadilannya. Kalau Allah bisa menjungkir balikan, menghanguskan kota Sodom dan Gomora, Adma dan Seboim, maka Allah yang sama, yang konsisten ini harus juga menjungkir balikan umat-umatnya sendiri. Namun di sini kita lihat Allah memiliki kasih yang begitu besar. Kasihnya begitu besar bagi umatnya. Sehingga ia tidak ingin menghancurkan mereka. Dikatakan Hosea 11 ayat 8, Masakan aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Zeboim. Hatiku berbalik dalam diriku. Belas kasihanku bangkit serentak. Di sini ada penghakiman Allah, tapi pada saat yang bersamaan, di dalam hati Allah ada kasih. Kasih dan keadilan Allah itu dalam bahasa manusia di sini apa? Berjungkir balik, terbalik-balik, mual. Hati Allah itu memualkan Allah istilahnya, bahasa manusianya. Gambaran ini bisa kita lihat antara kasih, keadilan, kasih, keadilan. Ya. Coba kita lihat di sini, cukup menarik. Kita lihat kota-kota itu dijungkir balikan, ditunggang balikan. Ya, tadi kita sudah baca dari kitab Ulangan. Kejadian pada saat itu peristiwa itu terjadi. Ya, dikatakan dalam Kejadian 19 ayat 25, kota Sodom dan Gomora dan Adma dan Seboim itu, walaupun tidak disebutkan dalam Kejadian 19, tapi ada di referensinya ke situ. Kenapa? Ini ya. Dan ditunggang balikan. Setelah Lot keluar itu, ditunggang balikannya lah kota-kota itu. Kota-kota itu apa? Sodom, Gomora, Adma, Seboim. Ya. Ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Kata yang digunakan untuk ditunggang balikan adalah kata dalam bahasa Ibraninya itu hafak. Ya, hafak ya. Yang artinya membalikan, diubah, menjungkir balikan, ya, ditunggang balikan, membalikan, jungkir balikan, atau untuk kembali ya, untuk kembali. Nah, Anda tahu kata hafak ini juga adalah kata yang digunakan di dalam Hosea 11 ayat 8 yang menggambarkan hati Allah yang ditunggang balikan atau tertunggang balikan. Jadi, masakan aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Seboim yang aku tunggang balikan. Hatiku juga tunggang balik, hatiku juga hafak. Aku hafak sama Adma dan Seboim, tapi sekarang hatiku sendiri hafak. Ya, dengan kata lain Allah katakan hafak atau hafak ya. Hatiku sendiri tunggang balik. Tertunggang baliklah hati Allah. Ya, karena apa? Belas kasihanku bangkit serentak. Inilah begitu hebat gambaran ya. Gambaran Allah yang tidak tega sesungguhnya. Ya, di dalam perjanjian lama seringkali kita pikir Allah itu Allah yang keras. Ada banyak teolog-teolog dunia saat ini katakan, wah Allah perjanjian lama itu jangan kita ikuti. Nah, dia Allah yang kejam, Allah yang keras. Allah yang hanya mau hancur-hancurkan aja. Turunkan api dari langit dan lain sampai menjungkir balikan. Tapi pelajaran kita menggambarkan bagaimana hati Allah perjanjian lama itu sendiri adalah hati yang hancur. Hati yang ditunggang balikan melihat kesalahan dosa-dosa umatnya. Pada saat kita berdosa. Pada saat kita berdosa dan kita merasa bahwa itu sudah enaklah kita dalam dosa yang sementara itu. Seringkali kita pikir, waduh,
Kita nggak pikir tentang orang lain ya, kita tidak pikir orang lain. Oh, padahal kalau dosa kita itu apa? Ada akibatnya bahkan terhadap orang lain, terhadap keluarga kita, terhadap istri, suami, anak-anak, orang tua. Itu ada terhadap jemaat kita di mana saja. Itu ada akibatnya. Hati umat-umat manusia lainnya ditunggang balikkan oleh sebab kesalahan dan dosa-dosa kita. Tetapi lebih daripada manusia yang hatinya hancur karena keberdosaan saya dan saudara. Hati Allah itu jungkir balik. Hati Allah itu ditunggang balikkan. Ya. Jadi disinilah kita melihat bahwa kasih dan keadilan Allah itu berjalan bersamaan. Ya. Kasih dan keadilan Allah. Allah yang kasih. Tapi pada saat yang bersama, pada saat kasihnya itu tidak akan membuat kita itu terus-menerus bebas untuk berbuat dosa. Harus ada keadilan yang menyatakan akhir daripada segala keberdosaan kita. Tapi sejauh ini, sampai saat ini, bagi kita sebelum pintu kasihan tertutup, ya bangsa Israel sudah tertutup pintu kasihannya ya. Mereka telah membunuh anak, ya telah pintu kasihan itu telah tertutup kepada mereka. Perjanjian kepada satu bangsa pilihan itu telah diberikan kepada siapa saja. Kepada siapa saja, umat-umat, seluruh umat manusia yang mau datang kepada Allah. Pada saat ini, pintu kasihan kepada kita, umat-umat Allah tersebut, masih terus terbuka. Dan ketahuilah, pada saat kita berdosa, kita sedang menyedihkan hati Allah. Kita sedang menjungkir balikan hatinya. Dia tidak ingin kita untuk binasa. Firman Tuhan katakan Allah, begitu besar kasih Allah ya. Tidak ingin satu orang pun binasa, melainkan semua orang dapat memperoleh keselamatan. Kiranya pembahasan ini dapat membawa kita untuk lebih memahami betapa besar, betapa dalam, betapa luas kasih Allah itu kepada kita. Saya baik di dalam nama Yesus. Amin.